Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran, Dosen Pengampu Purita Mudiani, SPD, MSc. Kami dari kelompok 5, kelas 4E, yang terdiri dari Burhanuddin Jamil, Rizka Sulistia, Anbar Fauzia, Kania Anjani, Naura Fajri Narulita, Wardatul Lutfia, Tasya Damayanti. Kali ini kami akan membahas cara belajar efektif dan efisien. Apa sih belajar yang efektif itu? Belajar efektif adalah belajar yang membuat siswa mudah dalam memahami pelajaran. Sedangkan belajar yang efisien adalah belajar yang tidak menyita banyak waktu. Jadi, belajar efektif dan efisien adalah cara belajar yang teratur, tuntas, seimbang, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental, dan intelektual yang baik. Bagaimana ya belajar yang efektif dan efisien itu? Membuat suasana belajar yang nyaman. Beberapa orang menyukai suasana belajar yang sepi. Dapat dilakukan di perpustakaan, rumah, dan tempat lainnya. Sebaliknya, ada beberapa orang yang menyukai suasana belajar yang ramai, seperti belajar sambil mendengarkan musik di kafe dan tempat lainnya. Merangkum pelajaran. Dengan merangkum materi pelajaran, akan lebih mudah mengingat dan juga memahami intisari pelajaran tersebut daripada dengan membaca buku yang tebal. Oleh karena itu, dengan merangkum, belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Jangan malu bertanya. Sering bertanya merupakan salah satu cara agar belajar menjadi lebih mudah. Jangan ragu untuk bertanya agar kamu bisa lebih memahaminya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, guru, dan orang tua. Atur jadwal belajar. Atur jadwal belajar dengan rutin. Rutin di sini bukan berarti lama. Misalnya dengan belajar 1 jam dan meluangkan waktu 5-10 menit untuk istirahat. Dengan begitu, belajar akan menjadi lebih rileks. Pahami bukan menghafal. Untuk lebih efektif dalam belajar adalah dengan mengerti dan memahami teorinya. Sehingga materi yang diperoleh tidak akan mudah dilupakan dan akan memberi manfaat. Maka pembelajaran akan dapat diingat dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar efektif. Pengendalian kelas. Mengkondisikan siswa agar dengan antusias bersedia mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti instruksi pengajar. Pemberian tugas. Pemberian tugas baik berupa latihan di kelas, PR, dan tugas lainnya merupakan wahana untuk memperkuat penguasaan materi yang telah dipelajari. Membangkitkan minat eksplorasi. Setelah siswa secara mental siap belajar, tugas guru adalah meyakinkan siswa-siswinya bahwa materi pembelajaran yang tengah mereka pelajari penting dan mudah dipelajari, sehingga menggugah minat mereka untuk mempelajarinya. Penguasaan konsep dan prosedur. Tugas inti seorang guru secara profesional adalah memperkenalkan konsep dasar dari materi pelajaran yang tengah dipelajari, dimulai dari sisi termudah dan paling menarik. Kendali keberhasilan. Guru harus memastikan seluruh siswa memahami materi pelajaran dengan cara memberikan kuis atau evaluasi lainnya. Karena dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat penguasaan materi peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar yang efisien. Yang pertama adalah keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Pengulangan. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Lalu, ada perbedaan individu.
Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Oleh karena itu, guru harus dapat memahami karakter masing-masing peserta didik. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.